Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 5 atau tanggal 6 bulan Safar tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun naumul jalisi la yanqudul wudu'. Bab tidur dengan duduk tidak membatalkan wudu. Bab tidur dengan duduk tidak membatalkan wudu. Bab ini menurut Al-Hafidh Al-Mundhiri menjelaskan bahwasannya tidur dengan duduk tidak membatalkan wudu. Adapun tidur yang berbaring itu membatalkan wudu. Namun masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, dan pendapat yang lebih kuat wallahu ta'ala alam, bahwasannya tidur semuanya membatalkan wudu. Bahwasanya tidur membatalkan wudu, baik yaitu tidur dengan duduk atau tidur dengan terlentang atau berbaring. Pokoknya tidur itu membatalkan wudu. Jadi sekali lagi, masalah ini adalah masalah yang
diperselisihkan oleh para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat yaitu pendapat yang menyatakan bahwasannya tidur itu membatalkan wudu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis babun al-wudu'u minan naum, bab wajib wudu karena tidur. Jadi Al-Imam Bukhari lebih memilih pendapat bahwasannya tidur itu membatalkan wudu. Tidur dengan keadaan apapun, yang penting tidur. Kemudian Imam Bukhari berkata, "Wa man lam yara an-na'sa wan na'sataini wudu'an." Dan adapun ngantuk, yaitu masih sadar, tenggul-tenggul na'sa itu sekali ngantuk dan sekali dua kali ngantuk, ini tidak membatalkan wudu. Jadi ngantuk tidak membatalkan wudu, tetapi tidur itu membatalkan wudu. Apa bedanya? Ya beda, karena ngantuk itu muqaddimatun naum. Ngantuk itu pendahuluannya apa? Tidur. Adapun tidur, seseorang itu sudah terlelap, tidak sadar apa yang ada di sekitarnya. Batal wudu. Tetapi kalau tidur, benar-benar tidur walaupun dengan duduk, maka ini membatalkan wudu. Nabi SAW bersabda, "Man al-ainani wika ussahi." Mata itu penutup lubang belakang. Al-ainani wika ussahi. Mata adalah penutup lubang belakang. Artinya orang itu kalau sadar tidak mungkin buang angin sembarangan, kecuali dia kalau menginginkannya. Karena penutup lubang belakang itu mata. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa man nama falyatawadda." Siapa yang tidur maka dia wajib berwudu. Maka siapa yang tidur maka dia wajib berwudu. Demikian. Adapun tidur dengan duduk tidak membatalkan wudu, ini pendapat yang yaitu kurang kuat, karena tidak ada pembedanya tidur dengan duduk atau tidur dengan apa? Terlentang atau berbaring. Ada seorang ulama yang namanya Ibnu Hazm Al-Andalus rahimahullah, ulama besar kaum muslimin, berpendapat seperti ini: tidur dengan duduk tidak membatalkan wudu. Adapun tidur yang berbaring itu membatalkan wudu. Pada suatu hari pas Jumatan, ada orang tidur terlelap di sampingnya Ibnu Hazm, dan di saat dia tidur buang angin. Di saat tidur khatib sedang khutbah, dia tidur terlelap sampai buang angin. Pegelen nih koyan itu. Nah, setelah, karena tidak boleh berbicara ketika khutbah, tidak boleh makmum berbicara. Setelah dikumandangkan iqamat, boleh kan berbicara. Ibnu Hazm mengingatkan, "Wahai fulan, Pak, sampai tadi itu buang angin. Monggo sampai wudu dulu, sampai tadi tertidur buang angin." Namun orang tersebut tambah marah, "Sampai nojo fitnah sampai."
Sampean jangan fitnah, saya ini tidak buang angin. Nah, maka setelah itu Ibnu Hazm keluar dari pendapat ini. Maka beliau menyatakan tidur itu semuanya membatalkan apa? Wudu. Baik dengan duduk atau dengan berbaring atau terlentang atau mungkin bahkan dengan berdiri kalau ada. Yang penting tidur, benar-benar tidur itu membatalkan wudu. Lalu bagaimana dengan pingsan? Nah, pingsan pun sama. Ada orang yang hampir pingsan. Hampir pingsan tapi belum apa? Belum pingsan. Ini tidak membatalkan wudu. Ada pun orang yang sudah pingsan, ini batal wudunya. Maka Imam Bukhari menulis babun man lam yara al-wudu illa minal ghasyil musqil. Bab ulama yang berpendapat tidak wajib wudu kecuali pingsan yang berat. Jadi pingsan yang berat artinya pingsan sampai tidak sadar. Ini yang membatalkan apa? Wudu. Akan tetapi pingsan yang belum sampai pingsan, artinya mau pingsan saja, mabuk kendaraan, hampir pingsan, ini tidak membatalkan wudu. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis Asma yang ikut sholat, yaitu ikut sholat khusuf, sholat gerhana matahari bersama Nabi SAW. Sholatnya sangat panjang. Maka Asma ini hampir pingsan, tapi belum pingsan. Di dalam sholatnya hampir pingsan, sehingga dia ngambil air disiram. Setelah mengambil air disiram, seger lagi, lanjut lagi sholatnya. Dengan demikian pingsan yang berat, yang benar-benar pingsan, ini yang membatalkan wudu. Tapi kalau hampir pingsan, mabuk saja, mabuk tapi belum sampai pingsan, ini tidak membatalkan wudu. Jelas ya? Jadi mabuk itu tidak membatalkan wudu. Bukan mabuk miras ya, mabuk jalanan ya. Mabuk jalanan atau mabuk yaitu karena kecapean. Ini tidak membatalkan wudu. Adapun pingsan yang sampai tidak sadar, maka ini yang membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Maka kita mencintai ulama kaum muslimin, namun kita tidak boleh taklid buta. Tidak boleh sekedar ikut-ikut apa? Mereka. Karena tidak ada satupun ulama yang sempurna. Tidak ada satupun ulama yang menguasai semua sunnah. Itu tidak ada. Yang menguasai semua sunnah hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama menguasai mayoritas sunnah, iya, menguasai mayoritas sunnah, tetapi tidak menguasai semua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita baca hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, uqimatis shalah, dikumandangkan iqamatus shalah, artinya muadzin Bilal mengumandangkan iqamat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dikumandangkan iqamah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najiyun li rajulin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan suara pelan dengan yaitu salah seorang sahabat. Padahal sudah dikumandangkan iqamatus shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara.
dengan salah satu seorang sahabat. Wa fi hadithi Abdul Warith wa Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yunajir rajulah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan suara pelan kepada salah satu seorang sahabat, yaitu di sudut masjid. Para sahabat ini menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selesai berbicaranya, karena ketika itu ada yaitu seorang sahabat yang membutuhkan, memerlukan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berbicara secara empat mata dengan sahabat tersebut. Fama qama ila sholati hatta namal qaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangkit menuju salat sampai para sahabat tertidur. Sampai para sahabat tertidur. Wa fi hadithi Syu'bah, dalam hadis yang diriwayatkan Syu'bah, falam yazal yunajihi hatta nama sahabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berbicara dengan orang tadi sampai para sahabat tertidur. Summa jaa fa shalla bihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kemudian mengimami mereka. Para sahabat ketika tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu datang, mereka langsung berdiri kemudian mengerjakan salat tanpa berwudu lagi. Para sahabat ketika mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat, mereka pun ikut salat tanpa berwudu lagi. Dari hadis ini terdapat faedah dan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, tidur itu membatalkan wudu. Bahwasannya tidur membatalkan wudu. Adapun hadis ini terjadi di awal-awal Islam, maka hadis ini adalah hadis yang mansukh, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Hadis ini adalah hadis yang terjadi di awal-awal Islam, maka hadis ini hukumnya mansukh. Jadi sahabat ada yang pernah tidur kemudian yaitu salat tanpa wudu lagi. Hadis ini adalah hadis yang mansukh. Atau bisa jadi hadis ini tidak mansukh, namun mereka tidak tidur, namun mereka hanya apa? Ngantuk saja. Hanya ngantuk saja, sehingga ketika Nabi SAW datang, mereka sholat dan tidak berwudu lagi. Adapun tidur itu membatalkan wudu. Adapun tidur itu membatalkan wudu. Ala khilafin baina ahlil ilm. Walaupun masalah ini adalah masalah yang khilaf di antara para ulama. Kita mencintai semua ulama kaum muslimin, namun kita tidak fanatik kepada mereka semuanya. Kita mengikuti pendapat yang lebih dekat dengan dalil. Dan dalam bab ini pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwasannya tidur membatalkan wudu, baik dengan terlentang atau berbaring atau dengan duduk. Wallahu ta'ala a'lam. Pelajaran berikutnya, fihi annan nu'asa la yanqudul wudu, bahwasannya ngantuk tidak membatalkan wudu. Bahwasannya ngantuk tidak membatalkan wudu. Kemudian pelajaran berikutnya
dibolehkan berbicara setelah iqamat, dibolehkan berbicara setelah iqamat. Jadi demikian, apabila ada sesuatu yang harus kita sampaikan, tidak mengapa kita berbicara setelah iqamat. Tidak ada dalilnya, yaitu setelah iqamat tidak boleh berbicara. Yang tidak boleh berbicara itu apabila khatib sedang apa? Berkhutbah. Adapun setelah iqamat, imam masih menuju tempatnya atau masih merapatkan shaf, tidak mengapa kita berbicara. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran kuatnya kesabaran para sahabat. Kuatnya kesabaran para sahabat. Ini para sahabat tidak protes. Jadi Nabi SAW setelah dikumandangkan iqamat berbicara dengan seseorang untuk maslahat dia, untuk membantunya, untuk urusan kaum muslimin. Sahabat yang lain tidak protes. Mereka tidak marah, ya Rasulullah, sampai kapan ini? Sampai kapan sampai berbicara ya Rasulullah? Ini lebih turu kabeh. Kalau sekarang kan seperti itu. Sekarang sekiranya ada imam masjid setelah iqamat, kemudian imamnya berkata, wahai jamaah, harap sabar, saya mau izin wudhu dulu. Kira-kira ya apa jamaah? Ngamuk atau enggak? Sampai wis nang masjid kok gak wudhu. Piye sampean itu? Nah, protes. Tidak sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi SAW berbicara sampai mereka tertidur, sampai mereka ngantuk. Kemudian sehingga urusannya selesai, baru Nabi SAW berdiri sholat berjamaah. Kemudian pelajaran berikutnya tidak disyariatkan mengulangi iqamat. Tidak disyariatkan mengulangi iqamat. Dan setelah itu tidak qomat lagi, langsung sholat dengan iqamat yang apa? Yang pertama tadi. Jadi Nabi SAW langsung sholat, tidak mengulangi lagi iqamat. Jadi kalau sekiranya imam mau memulai sholat, setelah itu mengingatkan pada jamaah, wahai jamaah, mohon maaf, ternyata saya tadi junub, saya lupa mandi janabat, saya wudhu saja. Tolong jamaah tunggu saya sampai saya mandi janabat. Kemudian imamnya pulang, balik lagi, ternyata makmumnya sudah apa? Sholat, gal imam dewi. Ini yang ada. Iya. Tapi kalau makmumnya belajar sunnah, insya Allah tidak demikian. Kalau makmumnya mengerti sunnah, tidak demikian. Imamnya datang, tidak perlu iqamat lagi, langsung sholat, langsung kalau safnya kurang rapi dirapikan lagi. Tidak perlu dikumandangkan iqamat lagi. Dengan demikian tidak disyariatkan mengulangi apa tadi? Mengulangi iqamat. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi ketika itu Nabi SAW sedang bukan urusan bisnis,
Bukan urusan dunia, tapi urusan membantu orang yang susah, urusan kaum muslimin. Sehingga beliau yaitu berbicara dengan sahabat tersebut yaitu dengan waktu yang cukup lama. Kemudian pelajaran berikutnya dibolehkan mengakhirkan sholat isya. Dibolehkan mengakhirkan sholat isya, tetapi tetap dengan apa? Secara berjamaah. Dibolehkan mengakhirkan sholat isya. Ini terjadi di waktu isya. Dibolehkan mengakhirkan. Jadi karena biasanya kalau tidur itu waktunya apa? Isya malam. Jadi Nabi SAW pernah yaitu tidak ke masjid sampai tengah malam. Sampai tengah malam baru beliau datang. Para sahabat tertidur, anak-anak tertidur, perempuan-perempuan yang ikut sholat ketika itu tertidur. Padahal di masjidnya tidak ada karpetnya. Padahal di masjidnya tidak ada fasilitas yang nyaman. Hanya pasir saja, hanya tanah saja. Tapi para sahabat demikian setia dan sabar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jadi dibolehkan mengakhirkan sholat isya, tetapi secara berjamaah. Tapi kalau sendiri-sendiri lebih utama sholat isya tepat waktu bersama kaum muslimin. Dan bagi laki-laki sholat berjamaah hukumnya apa? Wajib. Dan bagi laki-laki sholat berjamaah hukumnya wajib. Adapun sekiranya ada jamaah yang mengakhirkan, maka ini lebih afdal. Ini lebih afdal. Ini lebih afdal, dan ini yang tidak dipahami mayoritas kaum muslimin. Sehingga kalau ada pengajian yaitu nabrak waktu isya titik ngamuk-ngamuk. Iya, sampai pengajiannya dibubarkan. Gara-gara yaitu lewat adzan isya. Setelah isya nambah lagi dikit. Nah ini subhanallah. Tapi tidak mengapa. Semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka karena ketidaktahuan mereka. Amin ya rabbal alamin. Bab berikutnya, jelas ya? Ya, faedah berikutnya, dibolehkan berbicara, berbisik-bisik dengan seseorang di depan orang banyak. Dibolehkan berbicara, berbisik-bisik dengan seseorang di depan orang banyak. Saya ulangi lagi, dibolehkan berbicara, berbisik-bisik dengan seseorang di depan orang banyak. Ini tidak mengapa. Yang dilarang adalah berbisik-bisik dua orang, satunya tidak diajak. Ini dilarang ini. Orang yang tidak diajak berbicara otomatis muncul was-was perasaan. Jangan-jangan dia ngerasani saya. Nah ini menyedihkan. Ini menjadikan orang yang ketiga tadi sedih. Demikian pula dilarang berbisik tiga orang, yang keempat tidak diajak berbisik. Ini dilarang. Tetapi kalau kita di depan orang banyak, lalu kita berbisik dengan seseorang, ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Kalau kita berbisik dengan seseorang, kemudian ada tiga orang yang lain, kita tidak ajak berbicara, boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Masa tiga-tiganya merasa dirasani? Tidak. Tetapi kalau satu yang ditinggalkan, ini yang tidak boleh. Jadi dilarang berbisik dengan dua orang lalu meninggalkan yang ketiga, atau tiga orang meninggalkan yang keempat. Demikian seterusnya. Kalau disisakan satu saja tidak boleh. Tetapi kalau kita berbisik dengan seseorang di depan jamaah seperti ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum.
Bab berikutnya, babun al-wudu'u min luhumil ibil. Bab wajib berwudu setelah makan daging onta. Bab wajib wudu setelah makan daging onta. Adapun makan daging kambing atau ayam atau yang lainnya tidak wajib wudu. Artinya tidak membatalkan wudu. Bab ini menjelaskan makan daging onta membatalkan wudu. Bab ini menjelaskan bahwasannya makan daging onta membatalkan wudu. Kemudian penulis membawakan hadis an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu, bahwasannya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddau min luhumil ghanam. Ya Rasulullah, apakah aku berwudu setelah makan daging kambing? Qala in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau menghendaki silahkan berwudu. Jika engkau menghendaki silahkan jangan berwudu. Ini menunjukkan wajib atau enggak ini? Wajib atau enggak? Enggak. Nabi SAW berkata, in syi'ta, jika kamu mau silakan wudu. Karena wudu itu tetap dianjurkan bagi seseorang jika ingin sholat walaupun wudunya tidak batal. In syi'ta fatawadda, jika engkau menghendaki silahkan berwudu. Dan jika engkau menghendaki silahkan tidak berwudu, bebas. Qala atawaddau min luhumil ibil. Ya Rasulullah, apakah aku wajib berwudu setelah makan daging onta? Qala na'am. Nabi SAW bersabda, iya, berwudulah. Fatawadda min luhumil ibil, berwudulah karena makan daging onta. Jadi makan daging onta itu membatalkan wudu. Qala usalli fi marabidil ghanam. Sahabat tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, aku sholat di kandangnya kambing? Qala na'am. Nabi SAW bersabda, iya, sholatlah di kandang apa? Kambing. Maksudnya adalah di tempatnya pengembala, bukan sholat kemudian sujud kena teletong kambing. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jangan dibayangkan ini kandangnya orang Indonesia. Rumah depan, ruang tamu. Kemudian bagian tengah kamar, belakang dapur, kamar mandi, kemudian kandang. Sholat di situ ya enggak. Tidak seperti itu. Jadi kandangnya orang Arab itu di padang pasir. Kemudian ada tempat untuk pengembala. Ada tempat untuk pengembala. Maka dibolehkan sholat di situ. Tapi walaupun di tempatnya pengembala masih kadang-kadang kena debu-debu dari kotorannya apa? Kambing. Tetapi tidak mengapa sholat di kandangnya kambing. Qala usalli fi mabarikil ibil. Ya Rasulullah, apakah aku boleh sholat di kandangnya onta? Qala la, jangan. Nabi SAW bersabda, li'annaha khuliqat minasyayatin, karena onta itu diciptakan dari setan, yaitu diciptakan dari api seperti diciptakannya syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama,
makan daging onta membatalkan wudu. Makan daging onta membatalkan wudu. Kemudian pelajaran berikutnya, makan daging kambing dan yang lainnya tidak membatalkan wudu. Makan daging kambing dan yang lainnya tidak membatalkan wudu. Ayam, bebek, ikan, atau yang lainnya, minum susu, itu semuanya tidak membatalkan wudu. Makanan yang membatalkan wudu hanya satu saja, yaitu makan daging onta. Makan daging onta membatalkan wudu. Dan ada hikmahnya tadi, karena onta itu panas, terbuat dari api. Maka setelah itu berwudu supaya dingin kembali. Kemudian pelajaran berikutnya, larangan sholat di kandang onta. Larangan sholat di kandang onta. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkannya sholat di kandang kambing. Dibolehkannya sholat di kandang kambing. Pelajaran berikutnya, fihi barakatul ghanam, berkahnya kambing. Kambing itu berkah. Kambing itu berkah dan jangan mau dibohongi. Kambing itu menyebabkan apa? Semuran. Enggak, malah lebih beratan daging sapi daripada daging apa? Kambing. Maka kambing itu barakah. Nabi SAW sholat di kandangnya kambing 6 bulan sebelum dibangun Masjid Nabawi. Nabi SAW sholat di kandang kambing sebelum dibangunnya Masjid Nabawi selama 6 bulan. Jadi kambing itu barakah. Nabi SAW bersabda, al-kibru wal khuyala fi ahlil khayli wal wabar, fi ahlil khayli wal ibil, sombong dan angkuh bagi pengembala kuda dan pengembala onta. Jadi umumnya orang yang membala onta itu keras, dan umumnya orang yang mengembala kuda itu sombong. Apalagi kudanya hebat, sombong. Apalagi kuda itu mahal. Tapi Nabi SAW bersabda, was-sakinatu fi ahlil ghanam, ketenangan bagi pengembala kambing. Was-sakinatu fi ahlil ghanam. Maka itulah rahasia kenapa semua para nabi dan para rasul mengembala apa? Kambing. Semua para nabi dan para rasul pernah mengembala kambing karena berkahnya kambing tadi. Karena dengan mengembala kambing, seorang akan menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang tidak angkuh, dan kambing itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Bab berikutnya, babun al-wudu'u mimma massatin nar. Bab berwudu setelah makan yang disentuh api. Bab ini menjelaskan perintah berwudu setelah makan sate atau makan semua yang dibakar, jagung bakar, semua yang dibakar diperintahkan berwudu. Namun ini awal mulanya. Ini awal mulanya. Dan setelahnya hadis ini mansukh, tidak diwajibkan lagi, yaitu berwudu setelah makan sate atau makanan-makanan yang dipanggang. Wallahu taala a'lam. An Umar ibn Abdul Aziz, dari Umar ibn Abdul Aziz.
Jadi Umar ibnu Abdul Aziz ini khalifah, raja besar umat Islam. Jadi khalifah yang yaitu ke-8 atau ke-7 dari Bani Umayyah. Khalifah yang sangat zuhud, yang cinta ulama. Umar ibnu Abdul Aziz menjadi khalifah cuma 2 tahun setengah. Akan tetapi di zamannya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan berkah kepada kaum muslimin. Sampai di zamannya tidak ada yang menerima sedekah. Di zamannya Umar ibnu Abdul Aziz, di zamannya orang-orang itu kesulitan mencari sedekah, mencari orang-orang yang menerima sedekah karena keberkahannya, karena kesolihannya. Dan dia walaupun pernah menjadi gubernur Madinah, selalu hadir di majelisnya ulama. Gubernur tapi ngaji. Sekarang jangankan gubernur, jadi cari saja wis meluwiti. Dicari saja jadi wak bau aja wis tetek mentolo jeklang aja. Iya. Jadi cari jadi sekdes. Saya sebagai sekdes mantap kalau ngomong. Iya. Jangan ngaji. Warga saya, RT saja kalau ngomong, wah ini warga saya, ini rakyat saya. Ini subhanallah. Kalau di Arab kita subhanallah MPR ngaji. Kita ngaji dengan MPR, Majelis Parlemen tertinggi. Ngaji duduk di bawah, syekhnya di atas. Tawadhu, subhanallah. Hakim ngaji, kita ngaji berangkat sama hakim. Jadi kalau ada urusan kita teleponkan hakimnya. Ya teman-teman itu heran. Padahal hakim ngaji. Hakim sekarang jangankan hakim, pengacaranya sadar seperti itu. Jangankan hakimnya. Demikian. Jadi ini Umar ibnu Abdul Aziz khalifah, tapi perawi hadis, meriwayatkan hadis, cinta hadis. Jadi Umar ibnu Abdul Aziz, yaitu keturunannya Umar ibnu Khattab, keturunannya sahabat Umar ibnu Khattab, cinta ulama, cinta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliaulah yang memerintahkan Al-Imam Zuhri untuk mencatat, untuk membukukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu dibukukan di zaman siapa? Zaman Abu Bakar As-Siddiq. Zaman Utsman itu disatukan menjadi yaitu Mushaf Utsmani, dibukukan ulang. Tetapi karena ada riwayat-riwayat yang berbeda, ini dihilangkan. Adapun di zaman Abu Bakar ini pertama kali dibukukan Al-Quran. Adapun hadis pertama kali dibukukan di zamannya Umar ibnu Abdul Aziz. Dibukukan oleh Umar ibnu Abdul Aziz. An Umar ibnu Abdul Aziz an Abdullah ibna Ibrahim ibn Qarid akhbarahu annahu wajada Abu Hurairah yatawaddau ala al-masjid. Abdullah ibn Ibrahim ibn Qarid menjumpai Abu Hurairah berwudu di atas masjid. Abu Hurairah kalau berwudu sembunyi-sembunyi, kenapa ya? Ada yang tahu? Iya, sampai keteyaknya dibasuh semuanya, sampai lutut. Ini ijtihadnya Abu Hurairah. Maka kalau berwudu beliau sembunyi-sembunyi. Faqala innama atawaddau min athwari aqitin akaltuha. Abu Hurairah berkata, aku berwudu karena makan keju panggang
Iya, di situ tarjikan seperti itu ya. Hah? Iya, keju bakar yang aku makan. Li'annani sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawaddau mimma massatin nar." Berwudulah apabila makan makanan yang disentuh api. Jadi setelah makan sate atau makanan-makanan apapun yang dibakar, diperintahkan berwudu. Dan ini awal mulanya. Dan ini adalah awal mulanya. Adapun setelah itu tidak diwajibkan berwudu. Setelah makan, yaitu makanan yang dipanggang atau dibakar, tidak diperintahkan, tidak diwajibkan berwudu. Bab berikutnya, babu naskhil wudu mimma massatin nar. Bab dihapusnya wajib berwudu setelah makan makanan yang dibakar. Bab dihapusnya wajib berwudu setelah makan makanan yang dipanggang atau yang dibakar dengan api. An Ja'far ibni Amr ibni Umayyah ad-Damri an abihi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin fa'akala minha fa'udu'iya ila shalah faqama wa taraha as-sikin wa shalla wa lam yatawadda. Dari Amr ibnu Umayyah ad-Damri, bahwasannya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiris, yaitu lengan kambing, sampilnya kambing yang sudah dibakar, diiris. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka daging apa? Kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka daging kambing kalau ada. Tidak sampai wisata kuliner. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka daging kambing kalau ada, tidak memesan dan tidak mencari-cari. Jadi kalau disediakan, maka beliau suka makan daging kambing. Setelah itu dipanggil untuk sholat, dikumandangkan iqamah, dikabarkan sudah iqamat. Faqama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, wa taraha as-sikin, dan pisaunya dilempar, wa shalla, dan beliau salat, walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari perawi yang sama, yaitu Amr ibnu Umayyah ad-Damri. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, tidak diwajibkan berwudu setelah makan makanan yang tersentuh api. Tidak diwajibkan berwudu setelah makan makanan yang tersentuh api. Jadi dalilnya jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berwudu. Ini menunjukkan perintah berwudu setelah makan makanan yang disentuh api, hukumnya mansukh. Tidak lagi wajib. Tidak lagi diwajibkan. Tetapi kalau ada orang ingin wudu, tidak mengapa. Karena setiap sholat dianjurkan apa? Berwudu, walaupun wudunya tidak batal. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhibbu luhumal ghanam idza wujida. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka daging kambing
jika ada. Nabi SAW suka daging kambing jika ada. Ini sangat, yaitu tidak baik hanya untuk cari makanan sampai yaitu safar. Jadi ada orang-orang Arab Saudi ke Thailand hanya tujuannya makan durian saja. Duriannya apa dari Thailand? Montong ya. Pokoknya ke Thailand hanya tujuannya untuk makan durian saja. Ini safar yang tidak baik. Yang disilahkan makan makanan yang lezat jika apa? Jika ada. Demikian. Tapi tidak mencari-cari. Maksudnya sampai melakukan safar, wisata kuliner ke sana kemari hanya untuk cari makanan yang disukainya. Ini perbuatan yang tidak baik. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi raddun ala sufiyah. Bantahan kepada kelompok sufi, kelompok thariqat yang tidak mau makan makanan yang enak. Kalau makan yaitu makanan yang nasi yang setengah basi. Makan lauk ya tahu saja. Katanya ini orang yang hebat, orang yang zuhud, orang yang sakti. Ini semuanya menyelisih sunnah. Nabi SAW minum susu. Beliau juga makan daging kambing yang lezat. Tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Adapun orang yang meninggalkan itu semuanya, padahal ada, tapi dia tidak. Oh saya hanya makan putih saja. Daging tidak apa-apa, yang penting warnanya putih. Dicet di sini. Nah, ini hulu. Ini melampaui batas. Bahkan ada yang sampai tidak mau ke pasar. Padahal para nabi ke pasar. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau kecuali mereka makan makanan dan masuk ke pasar untuk belanja. Jadi tidak mau ke pasar karena agama itu hulu. Itu melampaui batas. Itu orang ke pasar ada keperluan langsung balik lagi, tidak masalah. Itu tidak masalah. Adapun tidak mau ke pasar sama sekali, tidak mau beli apapun di pasar, sampai untuk air ngambil sendiri. Kalau itu beras nanam sendiri. Semuanya yang harus ditanam dia sendiri karena takut tercampur makanan yang tidak halal. Itu semuanya hulu. Itu melampaui batas. Nabi SAW jual beli dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu pengkhianat. Dan orang Yahudi itu bermuamalah dengan riba. Tetapi Nabi SAW masih bermuamalah jual beli dengan mereka. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya fihi annal anbiya'a basyarun la yu'bad. Bahwasanya para nabi adalah manusia yang tidak boleh disembah. Bahwasanya para nabi adalah manusia yang tidak boleh disembah. Nah, dari mana dalilnya ini? Makan. Masih membutuhkan makan. Maka para nabi dan para rasul tidak boleh disembah. Tidak boleh diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Taala berfirman, wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah itu memberi makan, Allah tidak memerlukan makanan. Tentang masalah tidur Allah Ta'ala berfirman, la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Allah tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran dibolehkan mendatangi salat ketika makanan dihidangkan jika tidak mengganggu salat.
dibolehkan mendatangi sholat ketika makanan dihidangkan jika tidak mengganggu sholat. Jadi Nabi SAW bersabda, la sholata bihadrati ta'am, tidak boleh sholat jika makanan dihidangkan. Maksudnya apa? Jika seseorang itu sholat tetapi tidak bisa nahan laparnya. Jika seseorang sholat tidak bisa menahan laparnya, pikirannya ke makanan, maka dia tidak boleh sholat. Sholatnya tidak sah. Akan tetapi jika dia bisa menahan, dia bisa mengendalikan dirinya, maka dia tidak mengapa mendatangi sholat. Akan tetapi jika dia bisa mengendalikan dirinya, jika dia bisa mengendalikan dirinya, kemudian makanan sudah dihidangkan, lalu dia mendatangi sholat, tidak mengapa. Dalilnya mana ini? Nabi SAW sedang ngiris daging, dimakan sebagian, lalu diumumkan, ya Rasulullah sudah qomat. Maka beliau bangkit meninggalkan makanan. Kemudian beliau sholat, lalu setelah sholat makan lagi. Ini tidak masalah bagi siapa yang bisa mengendalikan dirinya, karena yaitu hadis tadi tidak boleh sholat jika makanan dihidangkan. Ini ada yang salah faham, sehingga ada yang bertanya kepada seorang syekh, ada saya selama Ramadan tidak pernah sholat maghrib berjamaah. Ya apa? Ya karena hadis tadi tidak boleh sholat apabila makanan apa? Dihidangkan. Ya apa sih? Hidangannya banyak sih katanya. Ya apa sih? Ini hidangannya banyak. Jadi 1 bulan 30 hari atau 29 hari tidak pernah ke masjid sholat maghrib. Ya ini memahami dalil seenaknya apa? Sendiri. Jadi itu pun kadang-kadang tidak boleh sholat apabila makanan dihidangkan, jika kadang-kadang kebetulan dihidangkan pas iqamat, lalu pikirannya ke makanan terus, maka tidak boleh sholat, harus makan dulu. Tapi siapa yang bisa mengendalikan dirinya, tidak terpengaruh sama sekali, maka dia tidak mengapa mendatangi sholat. Kemudian jika ada orang yang sengaja setiap sholat, setiap makan maghribnya jam 6, setiap makan yaitu setengah 6 katakan, makan siangnya setengah 12, pas sholat apa itu? Zuhur, maghribnya. Ini orang nemen orang ini. Ini orang yang perlu diberi pelajaran. Kalau ada pemerintahan Islam harus diberi pelajaran, karena mengambil hadis seenaknya apa? Sendiri. Tidak dibolehkan. Siapa yang sengaja sarapannya waktu subuh supaya tidak ke masjid, ini apa? Habis sholat makanan di depan kok. Saya dapat keringanan. Sampai tidak dapat keringanan. Sampean mempermainkan hadis. Demikian. Setiap makan zuhur setengah 12, makan maghrib setengah 6. Ini orang yang mempermainkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatannya sangat tercela, wal iyadu billah. Adapun yang ada kadang-kadang itu orang itu lapar sekali, lapar minta makanan, tidak matang. Pas matang sudah dikumandangkan adzan ataupun iqamah, maka tidak mengapa dia melanjutkan makanannya. Adapun sholatnya insya Allah dia mendapatkan pahala jamaah seperti kebiasaannya. Kemudian adapun jika orang bisa mengendalikan dirinya, dikumandangkan Allah karena cintanya sholat tepat waktu, mau matang, oh bentar lagi adzan, oh saya ke masjid dulu, saya tidak tenang kalau saya belum sholat, maka tidak mengapa, tidak diharamkan, tidak dilarang secara mutlak, dan tidak diperintahkan secara apa? Mutlak. Dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam.
Kemudian pelajaran berikut hadis berikutnya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba labanan thumma da'a bima'in famadmada wa qala inna lahu dasaman. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu. Kemudian beliau minta diambilkan air lalu berkumur. Dan beliau bersabda, innalahu dasaman. Susu ini mengandung lemak. Susu ini mengandung lemak. Dari hadis ini terdapat pelajaran disunnahkan berkumur setelah minum susu. Disunnahkan berkumur setelah minum susu. Pelajaran berikutnya, minum susu tidak membatalkan wudu. Minum susu tidak membatalkan wudu. Kemudian bab berikutnya, babun alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Bab orang-orang yang kepikiran, orang-orang yang was-was keluar sesuatu di dalam sholatnya. Jadi ketika sholat was-was, jangan-jangan ada angin yang keluar. Karena syaitan itu memberi gangguan, yaitu dubur seorang ditusuk-tusuk supaya seakan-akan keluar sesuatu. Atau seakan-akan ada yang netes. Di saat sholat seseorang merasakan ada sesuatu yang netes. Demikian. Bagaimana hukumnya? Apakah sholatnya dibatalkan atau dilanjutkan? Bagaimana hukumnya? Sholatnya dilanjutkan atau dibatalkan? Maka di sini dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi, jika kalian menjumpai di dalam perutnya syai'an, sesuatu, perutnya bunyi terus, kerutuk ya, bunyi. Fa askala alaihi, lalu dia bimbang, bunyi perut ini lanjut sampai keluar ke belakang, aula, ataukah ada angin yang keluar atau tidak. Fala yakhrujanna minal masjid, jangan sampai keluar dari masjid. Janganlah dia keluar dari masjid, jangan membatalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, itu suara dia buang angin, bukan suara perutnya. Karena angin itu ada yang bersuara untuk masuk, ada yang bersuara untuk apa? Keluar. Jadi angin itu ada yang suara masuk, ada yang suara keluar. Artinya orang itu kalau buang angin itu yakin dia sedang mengeluarkan sesuatu. Sampai dia mendengarkan suara ada angin yang keluar atau mencium apa? Baunya. Atau dia mencium baunya. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Jadi orang yang sedang sholat itu yakin kalau dia itu berwudu. Kalau di tengah-tengah sholat muncul keraguan, ini jangan-jangan ada yang keluar, jangan-jangan ada yang netes, jangan-jangan ada yang keluar anginnya atau netes keluar air kencing.
Ini was-was. Was-was itu keraguan. Jadi keyakinan ini tidak hilang, jangan dihilangkan. Kalau kita setiap ragu-ragu membatalkan sholat, maka selama-lamanya kita akan ragu-ragu terus-menerus. Kalau sekiranya kita setiap daripada saya bimbang lebih baik tak keluar, setannya senang. Setannya yang senang. Karena setan itu suka merusak ibadah seseorang. Karena sholat, setan itu senang sekali merusak ibadah seorang. Maka apa obatnya? Jangan dihiraukan. Karena keyakinan tidak hilang dengan apa? Keraguan. Kita harus yakin. Kalau setan mengatakan sholatmu batal lo, kak, kemudian ludahi ke kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi setannya nanti akan ampun-ampun. Karena kita selalu membaca al-isti'adzah dan meludahinya. Jadi kalau kita dikasih bisikan setan, sholatmu batal, sholatmu batal, kita jawab, mosok mendah. Iya, iya ta. Kok sampean ru? Iya, ada yang netes itu loh. Kemudian keluar, ada yang netes, gak ada apa-apa. Masalahnya kalau di luar sholat tidak muncul seperti itu. Kalau tidak sedang sholat, sedang ngaji seperti ini tidak muncul. Berarti itu bisikan apa? Syaitan. Maka kita punya kaidah, punya prinsip al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan. Jadi orang beriman itu yakin sudah. Adapun keraguan itu hilangkan. Karena keraguan itu harus dihilangkan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hasu ala adamil iltifat bil waswasah. Anjuran tidak menghiraukan was-was. Anjuran tidak menghiraukan was-was. Jangan dihiraukan. Ada yang netes, kayak dihiraukan, biasa saja. Terus bismillah, tawakal, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima. Setan mengasih bisikan, salatmu enggak terima, salatmu enggak diterima, kamu itu orang baik. Kamu itu orang yang taat pada Allah. Batallah salatmu, wudu lagi. Daripada ada yang netes, ganti celana dalam, pulang dia ambil celana dalam, ganti lagi. Salat jamaahnya sudah selesai. Demikian. Jadi setan memberi bisikan, seakan-akan ini lebih baik daripada saya ragu-ragu. Lebih baik saya tenang katanya. Lebih baik saya tenang. Lebih baik saya tenang itu perkara subhat. Lebih baik saya tenang. Maka kita harus membedakan antara subhat dan was-was. Al-Imam Bukhari menulis babun al-wasawis laisa minas subhat. Bab was-was itu bukan subhat. Jelas ya? Kalau subhat harus kita hindari. Itu subhat. Kalau was-was itu tidak subhat. Was-was itu dibuang yang jauh-jauh sudah. Harus dilawan was-was itu. Kalau tidak dilawan, maka kita selama-lamanya akan menjadi was-was. Mau wudu, setelah buang air, lompat-lompat dulu. Biar tuntas, dikentrok masih dengan dia. Iya. Lompat-lompat dulu. Sudah selesai nih, dilihat ada keluar enggak. Akan diurut-urut juga kalau yang lagi-lagi. Agar tuntas. Akan ada yang dikeplek-keplekkan ini. Iya apa ini? Itu sholatnya masih was-was. Padahal sudah dikeplek-keplekkan. Habis itu sholat masih kayaknya. Memang air itu menetes sampai jauh. Iya. Beri was-was syaitan. Ini was-wasnya syaitan. Gak usah dikubris. Buang air biasa-biasa saja. Sebelum sholat, setelah buang air, celana dalamnya dicium dulu. Ini ngapain ya? Namanya celana dalam pasti pesing. Apalagi gak ganti 1 hari. Luar biasa pesingnya. Itu para sahabat tidak seperti itu. Itu hulu, itu melampaui batas.
Itu melampaui batas. Maka syaitan itu tidak memberi was-was kepada orang yang tidak sholat. Orang yang sholatnya bolong-bolong tidak dikasih was-was. Tapi orang yang sholatnya rajin, sudah ngaji, sudah mulai taat, ini dikasih was-was supaya capek dia. Supaya capek. Dan was-was itu tanda baik, tanda peningkatan. Tetapi jangan diikuti. Was-wasnya itu tanda baik. Maka Nabi SAW ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya ini mendapatkan was-was iman, was-was akidah. Ada was-was sholat, ada was-was wudhu, ada was-was iman. Nabi SAW ditanyai seorang sahabat, ya Rasulullah, kita menjumpai di dalam hati ini perkara yang berat. Sekiranya kita ini tertimpa gunung, lebih baik daripada kita mengucapkannya. Nabi SAW bersabda, awajadtum dalik, apa engkau menjumpainya? Qalu na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala dzaka sharihul iman, itu adalah iman yang murni. Dzaka sharihul iman. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, dzaka mahdul iman, itu adalah iman yang murni, iman yang bersih. Jadi kalau kita menjumpai was-was seperti itu, absyir, bergembiralah. Karena Nabi SAW bergembiralah. Kemudian Nabi SAW bersabda, alhamdulillah alladzi radda kaida syaitan ilal waswasah. Alhamdulillah yang menjadikan tipu daya syaitan hanya menjadi was-was saja. Dia syaitan tidak bisa menggelincirkan sampean, cuma bisa memberi apa? Was-was saja. Akan tetapi mengikuti was-was ini yang tercela. Namun mengikuti was-was itu tercela. Munculnya was-was itu baik. Tetapi ketika kita menolaknya, adapun kalau kita mengikutinya, berarti kita mengikuti syaitan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkahnya apa? Syaitan. Jadi was-was itu langkahnya syaitan. Jadi munculnya was-was dilawan. Ini yang merupakan iman yang murni, iman yang baik. Namun mengikutinya termasuk perbuatan yang tercela. Dengan demikian, janganlah kita menggubris, janganlah kita menghiraukan was-wasnya syaitan. Jadi kalau ada bisikan salatmu batal, salatmu batal, ada yang netes, ada yang netes, ada yang keluar, ada yang keluar, jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan. Jadi kalau kita bisa menjawab, jawablah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke kiri berapa kali? 3 kali. Meludah ke kiri. Alhamdulillah sakunya kan ada di kiri. Seperti itu. Jangan ke kiri 3 kali sambil menoleh. Sakno tonggoe nanti. Ini tetangganya ini, bukan setan ini. Setan yang ada di bisikannya tadi. Setan itu melalui aliran apa? Darah. Setan itu berjalan melalui aliran darah. Demikian. Maka janganlah kita menggubris bisikannya syaitan. Pelajaran berikutnya, dibolehkan menahan angin atau menahan buang angin ketika sholat. Tidak ada sebagian santri setiap sholat batal terus karena alasannya tidak boleh menahan angin. Namanya orang hidup, namanya orang hidup. Kita ini sedang menahan angin. Namanya dalam keadaan sadar. Kecuali orang tidur tidak bisa menahan apa? Angin. Tidak mengapa. Menahan angin atau menahan buang angin, menahan kentut di dalam sholat itu tidak mengapa. Yang dilarang adalah menahan buang air kecil dan buang air besar yang kebelet. Ini yang tidak boleh.
Tapi kalau menahan saja ringan, buang air kecil, buang air besar, menahan tapi tidak sampai yaitu menderita, ini tidak mengapa. Tapi kalau yang ngempet sampai imamnya gak mari-mari ki opo iki, batil ngompol ini. Nah ini yang nggak boleh. Siapa yang sampai seperti itu maka sholatnya batal. Tapi dalam kondisi seperti ini kita kan menahan air kecil, tidak masalah. Menahan angin, menahan buang air kecil, menahan buang air besar, selama kita bisa mengendalikan diri, ini tidak mengapa. Yang dilarang adalah menahan air kecil sampai tidak bisa kita fokus baca, tak bisa sama sekali. Ini yang membatalkan salat. Ini maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak sah salat orang yang salat ketika makanan sudah dihidangkan, wala huwa yudafi'uhul akhbathan, atau dia menahan buang air kecil dan buang air apa? Besar. Yang dimaksud menahannya sampai tidak bisa mengendalikan dirinya, kacau kuat sekali bacaannya, ini tidak boleh. Tapi kalau dia menahan tapi bisa tenang, dengan tenang, tidak yaitu ngempetnya melampaui batas, ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, asyaitanu harisun ala ifsadi amali bani Adam. Syaitan itu semangat merusak amalan seseorang. Syaitan itu semangat untuk merusak amal seseorang. Jadi syaitan itu suka mengacaukan pikiran, mengganggu manusia supaya capek, lelah di dalam beramal. Maka kita diperintahkan tidak menghiraukan bisikan syaitan. Bahkan kita diperintahkan memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan syaitan. Jadi setiap kali mendapatkan bisikan seperti itu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan meludah ke kiri 3 kali. Insya Allah syaitannya akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini pengajian kita pagi ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitabul wudu. Adapun berikutnya kita akan mempelajari kitabul ghusl. Baik, ada pertanyaan kami persilahkan. Tafadhol jika ada pertanyaan, monggo Mas Agus. Perbedaan antara tidur dan ngantuk. Tidur itu biasanya tidak, seseorang yang tidur tidak sadar apa yang ada di sekitarnya. Tapi kalau masih dia sadar apa yang ada di sekitarnya, dikatakan ngantuk. Maka ngantuk itu definisinya adalah muqaddimatun naum. Ngantuk adalah muqaddimatun naum. Nu'as itu muqaddimatun naum. Pendahuluannya apa? Tidur. Jadi kalau sudah tidak sadar sama sekali, walaupun dengan duduk, maka itu dinamakan tidur. Walaupun berbaring, tapi kalau dia masih sadar yang ada di sekitarnya, maka itu namanya ngantuk. Demikian, wallahu a'lam. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bayar sebentar bayar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ibu teman saya sakit kanker. Saat ini tubuhnya kurus, tinggal tulang dan kulit saja. Karena kondisinya yang sakit parah, beliau memakai popok untuk orang dewasa. Lalu apabila beliau sholat dengan memakai popok, apakah diperbolehkan? Mengingat popoknya itu ada najis yang keluar dari dalam tubuh. Yang pertama kita berdoa semoga Ibu Fulana diberi kesabaran oleh Allah. Semoga diberi kemudahan oleh Allah. Dan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, tidak mengapa sholat memakai popok tersebut. Jadi tidak mengapa sholat memakai pampers tersebut. Itu tidak mengapa. Walaupun ya karena dalam kondisi sakit, kondisi tidak mampu, maka dia diwudukan. Atau kalau kondisinya panas, ditayamumkan. Dan tidak mengapa sholat memakai pampers tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau bisa dan memiliki kemampuan, setiap kali sholat pampersnya diganti. Tapi kalau tidak mengapa insya Allah. Jadi kalau mampu, setiap kali sholat pampersnya diganti. Dan sholatnya dijamak saja antara zuhur dan asar. Kemudian maghrib dan isya dijamak diizinkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jika ada seorang muslim meninggal lalu dimandikan, lalu ada saudaranya yang beragama non muslim, kalau mau mencium jenazah apakah najis? Tidak mengapa. Jadi orang kafir itu najis akidahnya, tidak najis badannya. Maka Rasulullah SAW masakannya orang Yahudi. Orang kafir itu najis akidahnya, bukan najis badan dan tangannya. Jadi tidak mengapa. Jadi saudaranya yang kafir menciumnya tidak mengapa. Waktu di Serambi Rasul sallallahu alaihi wasallam di Raudhania, bolehkah ambil tayamum? Mengingat kalau wudu terlalu jauh, tidak boleh. Ada orang berada di Raudhah berdesak-desakan, batal wudunya ganti dengan tayamum, tidak boleh. Tapi harus keluar lagi berwudu. Serambi mana? Raudhah. Tidak apa-apa, berwudu di situ kalau ada air. Tidak boleh, harus keluar. Tidak boleh, karena syarat sahnya sholat harus berwudu. Boleh tayamum jika tidak ada air. Jika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Jadi kalau sekiranya sangu aqua gitu, dari tempat di pojok berwudu, kemudian airnya dibuang di tempat sampah, insya Allah tidak apa-apa. Iya, aqua sini, air mineral 1 gelas, air mineral tidak mengapa. Sedikit saja, kayak cadangan untuk berwudu, atau di sana kan ada air Zam-Zam, berwudu di situ tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ya, setelah wudu makan kue, apakah harus berkumur sampai tidak tersisa makan dari mulutnya? Ya, lebih utama, tapi tidak wajib. Lebih utama setelah makan itu berkumur supaya tidak tersisa makan. Tetapi tidak apa? Tidak wajib. Tadi Nabi SAW makan kambing, tidak berkumur, tidak berwudu dan tidak berkumur, tidak mengapa. Tapi lebih utama berkumur.
supaya tidak tersisa makan yang ada di mulutnya, tapi tidak wajib. Sehingga kalau sholat sambil nelan selilit tidak membatalkan apa? Sholat. Ini tidak termasuk makan. Batal sampean sholatnya. Kenapa? Karena sampean makan. Dosanya tidak makan. Ya sampean makan selilit. Nah, makan selilit tidak membatalkan sholat. Seperti menelan ludah. Sampean berarti minum. Jelas ya. Menelan ludah tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan wudu. Terkait wudu, apakah berkumur saat wudu harus bersih mulutnya? Tidak harus. Tidak harus. Karena maksud dari berkumur supaya yaitu membersihkan mulut. Tetapi lebih utama, maka Nabi SAW bersiwak terlebih dahulu sebelum berwudu. Kalau dikatakan harus, maka tidak ada keterangannya. Namun kalau lebih utama iya, karena Nabi SAW sebelum berwudu beliau bersiwak terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah hukum jika seorang yang sudah ngaji sunnah semasa hidup tidak menulis wasiat untuk dikubur sesuai sunnah? Apakah si mayit mendapatkan dosa jika tidak dikubur sesuai sunnah? Iya, berdosa. Jika kita mengetahui keluarga kita yaitu banyak yang mengamalkan amalan yang tidak sunnah, seperti ditahlilkan atau diadankan atau dikasih kembang, paling tidak kecipratan dosanya. Rasulullah SAW bersabda, al-mayyitu yu'adzabu biqabrihi bimaniha alaihi. Seorang mayit dikubur, disiksa kubur karena ratapan keluarganya. Karena ratapan keluarganya. Jadi mayit disiksa kubur karena ratapan keluarganya. Imam Bukhari mengatakan idza kana min sunnatihi. Kalau itu menjadi kebiasaannya, maka para sahabat berwasiat supaya tidak diratapi. Kecuali kalau dia hidup di lingkungan yang keluarganya mayoritas mengamalkan sunnah, sekiranya tidak berwasiat, insyaallah tidak masalah. Otomatis dia yakin dimakamkan sesuai dengan yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia di keluarga yang campur dan kalau meninggal dunia dikhawatirkan ada keluarganya yang mengadakan ritual ini, ritual itu, kasih kembang, kasih kendi, ngepruk, kendil, iya kan? Iya, maka berwasiat. Saya berwasiat jangan ada ritual-ritual kayak gini. Saya tidak ritual, saya berlepas diri. Abu Musa al-Asy'ari ketika sakit parah dia berkata, saya berlepas diri dari keluarga yang berteriak, menampar pipi atau menggondol kepala dan mengucapkan ucapan jahiliyah. Demikian. Tapi kalau kita, maka lihat kebiasaan. Karena ada, subhanallah, orang tua dulu masih mudanya ngaji, tapi ngaji di zaman dahulu ya, tidak seramai sekarang. Tapi berwasiat kepada keluarganya, saya wasiat untuk tidak diselamat. Sudah wasiat sudah. Wasiat supaya tidak diselamati, tapi ketika sudah meninggal dunia tetap diselamati. Maka dia tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia sudah berlepas diri. Tetapi orang yang tidak berwasiat lalu diselamati, disiksa kubur gara-gara ratapan keluarganya. Karena ritual selamatan itu sama dengan meratapi. Itu bukan malah mengakibatkan selamat dari siksa kubur. Dibalik itu, subhanallah. Itu dibalik acara selamatan itu mengakibatkan siksa kubur. Bukan malah menyelamatkan dari siksa kubur. Nanti insya Allah pada bab jenazah di dalam kitab ini dibahas oleh Imam Muslim. Jadi selamatan itu
mengakibatkan siksa kubur, bukan menyelamatkan mayit dari apa? Siksa kubur. Ketika diingatkan, loh bapak sampean itu, mbah ini loh sudah berwasiat. Tapi jawaban anak-anaknya apa? Tidak enak dengan masyarakat, sudah tradisi. Nah, katanya agama kok sekarang tradisi. Hah? Iya, hah? Iya, mereka mengatakan, nah iya enak wong ngaji sunnah itu. Bakhil katanya. Bener iso tuku sepeda motor, gak tau selamatan. Mayit kok gak dihormati, digelundungno tok. Ngawur digelundungno jare. Wong dimandikan, diantarkan dari duncalno tok ngono jare. Tuh, gimana? Apakah sekarang berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama digelundungno tok? Semana apakah ada ritual makan-makan tumpengan kayak gitu? Mana riwayatnya? Abu Bakar Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Demikian, mereka tidak punya dalil, maka pakai dalil perasaan. Tidak punya dalil Al-Quran, punya dalil perasaan. Ngejek orang padahal dia yang layak untuk diejek. Mengejek yang mengamalkan sunnah. Demikian. Jadi seharusnya yang meratapi itu loh, yang mengadakan selamatan itu yang mengakibatkan siksa kubur. Naudzubillah. Tapi mereka tidak paham. Namun kita tidak boleh patah semangat. Tetap kita berdakwah, tetap mendoakan kebaikan, yaitu kepada saudara-saudara kita. Ustadz, apakah kita sebagai muslim ada kewajiban keharusan memiliki atau menciptakan pasar muslim, atau kita cukup pasar dari perintah? Ya cukup pasar yang ada. Cukup dengan pasar yang apa? Yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Karena Nabi SAW juga jual beli di pasarnya orang Yahudi. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah tidak punya apa-apa dia. Maka Abdurrahman bin Auf bertanya, "Duluni ala suq, tunjukkan aku pasar." Lalu ditunjukkan pasarnya orang Yahudi. Abdurrahman bin Auf tidak mengatakan, "Ayo kita anggai pasar dewi." Pasar pengusaha apa? Muslim. Ya pasar saja. Jadi pasar, maka ini urusan muamalah. Urusan muamalah Nabi SAW jual beli dengan orang Yahudi. Bahkan itu di akhir hayatnya beliau, yaitu hutang gandum kepada orang Yahudi. Wallahu alam. Banyak di masyarakat sekarang jika jenazah setelah dikuburkan diadani dan diiqamati. Tapi qomatnya diganti dengan qad qamatil qiyamah. Iya, soalnya waktu mayit ini bangun untuk sholat. Iya, qad qamatil qiyamah, qad qamatil qiyamah. Kita sekarang itu lafadznya dari mana, Pak? Qad qamatil qiyamah. Terus diadani, subhanallah. Itu dari mana? Setelah itu ditalkin lagi oleh Pak Mudin. Maka mayit tidak usah ngaji, tidak usah beramal. Yang penting nanti ditalkin Pak siapa? Pak Mudin. Ada namanya fulan. Ojo wedi. Kalau datang malaikat mungkar dan nakir, itu makhluk koyo awakmu. Kone ditakoni, sopo pangeranmu? Jawaban dengan tenang, dengan yakin, ojo ragu-ragu. Pangeranku Allah. Pertanyaannya itu gampang. Pertanyaannya gampang, jawabannya semuanya sudah mengetahui. Tapi yang menjawab itu iman dan amal. Walaupun didatangkan mudin seluruh Indonesia untuk mentalkin, tetap tidak bisa menjawab. Kalau dia adalah orang munafik atau orang yang semasa hidupnya bergelimang dengan kesyirikan. Jadi demikian, tidak ada disunahkan mengadani dan mengiqamati. Apa sikap kita? Ya sabar. Kalau itu keluarga kita, ya kita minta pada Pak Mudin. Pak Mudin, ini jenazahnya kita rawat dengan pembina kita. Ada ustadz yang ingin ini. Seperti itu. Maka disampaikan kepada teman, kalau ada keluarganya meninggal dunia, insya Allah kita hadir memandikannya atau untuk
mengantarkannya. Sampaikan Pak Mudin, itu diatur undang-undang. Menjalankan keyakinan itu diatur oleh undang-undang. Gak ada paksaan. Tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa. Walaupun memang banyak sekali, yaitu mata-mata yang tidak suka karena ini dipikir aliran yang beda. Itu ujian. Karena Islam dimulai dalam keadaan asing dan Islam akan kembali apa? Asing. Nabi SAW sabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba." Islam dimulai dalam keadaan asing dan Islam akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Yaitu orang-orang yang memperbaiki di saat kondisi manusia sudah rusak. Di saat kondisi manusia sudah rusak. Mereka yang tidak ngaji, mereka yang tidak belajar fikih jenazah, kok menyalahkan orang-orang yang menuntut ilmu? Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Tetapi itulah yang kita hadapi. Yang kita hadapi hendaklah kita menghadapinya dengan sabar dan tidak lupa terus berdoa, mendoakan kebaikan kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita, semoga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Ya, terakhir apa, Pak? Ngaji Al-Quran. Iya, lebih utama berwudu. Kalau batal tayamum saja. Ya, daripada kalau tapi tak ngaji sajus wis batal wis meniyai gak ngaji ya gitu. Tayamum tidak mengapa. Tayamum tidak mengapa. Nabi SAW ada seorang sahabat yang salam, "Assalamualaikum." Beliau tidak menjawab tapi tayamum dulu. Tayamum kan cepat. Dan mengusap wajah dan telapak tangan, baru menjawab "Waalaikumsalam." Demikian. Iya, tidak apa-apa, tapi untuk zikir ya. Bukan untuk sholat, untuk zikir. Dan membaca Al-Quran termasuk apa? Termasuk zikir. Tapi sebelum ngaji, jangan gampang-gampangan. Kalau sebelum ngaji, berwudulah. Tapi kalau di tengah-tengah ngaji batal, silahkan tayamum. InsyaAllah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nggih. Masih Masjidil Haram tetap ada tahiyatul masjid. Masih ada. Demikian pula di Masjid Nabawi. Masih ada tahiyatul masjid di setiap masjid. Enggak ada keterangan tahiyatul masjidnya Masjidil Haram tawaf. Tidak ada keterangan seperti itu. Tapi tetap sholat tahiyatul masjid. Nanti kalau ada tawaf. Kecuali orang pertama kali datang, pakai pakaian ihram, masuk Masjidil Haram langsung tawaf. Itu khusus jamaah haji yang baru datang atau jamaah umroh yang baru datang. Pakai pakaian ihram ini. Jangan sholat tahiyatul masjid, langsung tawaf. Itu saja. Tapi kalau sudah selesai tawafnya, selesai umrohnya, tinggal di Masjidil Haram, tinggal di hotel dekat Masjidil Haram. Ke masjid ya sholat tahiyatul masjid. Kalau mau tawaf silahkan tawaf. Demikian, lebih banyak memperbanyak tawaf daripada keliling. Ya kan ada jamaah umrah sekarang tour, apa namanya itu? City tour. Ngelihat itu rumahnya orang Arab zaman dulu. Gentengnya kayak apa? Kebun kurma, meti kurma langsung ke Hudaybiyah. Subhanallah. Meninggalkan Masjidil Haram itu kerugian yang besar. Itu kerugian. Demikian. Melihat museum. Mau apa sampean? Sampean mau dimuseumkan juga. Museum di situ. Keliling museum. Ya akhi, di Masjidil Haram ini khatamkan Al-Quran. Orang itu bersabar, harus bersabar. Di atas sunnah itu harus sabar. Orang itu senang hiburan, keliling-keliling. Wah, Hudaybiyah. Apa dapatnya Hudaybiyah? Menek gunung Gua Hira. Awas melundung sampean. Sana itu gak ada sunnahnya.
Tidak ada sunnahnya naik gunung Hira. Gua apa? Gua Hira, tidak ada dalilnya. Tidak disunnahkan ke Hudaybiyah. Gimana tidak ada sunnahnya? Dan rata-rata city tour itu menyelisih sunnah. Walaupun kadang-kadang pembimbingnya terkenal dengan pembimbing sunnah. Tidak semua. Tidak harus mana dalilnya. Katanya city tour, wah rekreasi saja. Nanti dalilnya bukan niat sunnah, niat kepingin eru. Nah, beritahukan pada jamaah ini kepingin eru ya. Kalau dalil biar tak penyama itu tahu. Oh berarti kita ke sana sia-sia. Iya, kayak dolenan saja. Lebih baik saya di Masjidil Haram, memperbanyak ibadah di situ, sholat sunnah mutlak, mengkhatamkan Al-Quran. Jadi demikian jamaah haji itu banyak membaca Al-Quran. Itu khatam di sana sekali, seperti khatam di sini 100.000 kali. Itu nggak dipikirkan. Dipikirkannya city tour saja keliling-keliling. Subhanallah. Khatam di Madinah, khatam di Masjidil Haram, sholat tahajud di sana, sholat duha di sana, perbanyak tawaf. Ini ibadah yang sangat aku. Bukan keliling-keliling yang tidak ada manfaatnya. Nyari kurma sampai naik metik terus apa? Di foto gitu, selfie gitu. Tujuannya selfie, marono pasang status. Suweger mangan kurma lho. Padahal podo ae. Metik langsung sama ndak metik langsung nu podo mawon, sami mawon gedang goreng. Wallahu taala alam. Demikian insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.